tanggal 21 atau 22 April pagi-pagi saya sehat, Pak, ya semangat lah. Sekitar jam 3 saya ada di Cempaka, sekitar jam 3 kok muntah-muntah saya, begitu muntah-muntah seluruh badan sakit semua, bingung nih, kenapa nih? Terus saya kepala pusing. Kalau gitu udahlah saya pulang aja di rumah. Begitu saya pulang di rumah, sampai di rumah sih sampai. Begitu sampai di rumah tepar. Begitu muntah-muntah di rumah. Apa sih ini saya? Kenapa gitu? Saya bingung. Kenapa ya? Nggak apa-apa udah. Gimana? Rasanya kok nggak enak banget. Rasa sakit ini nggak enak. Nah terus besoknya tetap saya udah tepar di rumah, tidur aja udah tepar, udah batuk, udah sakit semua badan sakit. Terus tetap batuk sehari 2 hari, saya udah doa, Tuhan kalau 5 hari tetap nggak sembuh, saya akan ke dokter, saya bilang. Tapi saya minta izin dulu sama Tuhan. Tetap si istri saya bilang, pakai obat atau mau pakai iman atau mau pakai obat? Saya bilang pakai iman. Ternyata sampai 5 hari tetap masih muntah-muntah. Tiap hari saya turun 1 kilo. Karena saya nggak makan, makannya cuma 3 sendok 4 sendok. Terus muntah, badan lemes pokoknya. Begitu bangun juga, aduh kayak mau jatuh. Terus ya sudah 5 hari akhirnya saya ke dokter juga. Mau diantar atau enggak? Nggak usah, jalan sendiri. Nyampe di dokter spesialis dalam tanya, kenapa? Ketahuan nih dok, sakit. Saya batuk terus, badan seluruh sakit. Wah paling kena flu. Batuk-batuk terus nih dok, terus kepala pusing. Oh kamu ke lab ya, sedot sedot yang ada di dalam sini, sedot kalian nggak tahu sedot apa. Aduh saya nggak mau apaan sedot. Ya udah kamu cek darah lengkap. Nanti kalau udah 2 hari, nah dikasih obat 5, antibiotik sama obat batuk sama obat alergi. Saya makan obat antibiotik dikasih 5 aja, makan antibiotik 1 sama minum buat batuk kasih sirup. Setelah beberapa jam keluar semua. Nah udah saya nggak minum lagi. Besoknya sama begitu juga. Yang ketiga hari bisa masuk, bisa. Jadi cuma 3 obatnya, nah sama sirup. Akhirnya ya sembuh sendiri. Yang itu pertolongan dari Tuhan sendiri. Saya cek ke rumah sakit lagi cek darah. Ternyata cek darah hasilnya bagus. Di tensi normal. Lah 90 130. Sampai susternya geleng-geleng, oh normal kok, nggak apa-apa. Nah itulah pertolongan dari Tuhan. Nah, saya senang dengan adanya di sini dari Pendeta Indah Agustin nih ya. Saya mau sharing sebentar dari sini yang saya lihat dari ini dia nih. Di Markus 12 ayat 30 itu juga ada di Matius 22 dan juga ada di Lukas 10 ayat 27. Nah saya mau sharingin ini dari ayat itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, saya pikir-pikir nih, saya mau coba-coba belajar dari firman Tuhan, belajar. Terus saya punya rema begini, kita harus melakukan hukum, itu kan adanya hukum utama dan hukum kedua yang dalam 3 di Matius, Markus dan Lukas. Nah di sini kita harus melakukan hukum yang utama dan hukum yang kedua, bukan hanya sekedar menghafal. Maka hidup kita seperti imam dan orang Lewi, tapi hidup kita seperti
hidup kita harus seperti orang Samaria yang digerakkan oleh belas kasihan. Jadi dua hukum ini coba saya iniin. Hukum yang pertama adalah hukum yang utama adalah mengasihi Tuhan dengan 4 segenap, yaitu segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budi. Nah, terus saya coba apa sih artinya segenap hati? Segenap hati saya coba-coba. Segenap hati adalah seluruh kehidupan kita mengasihi Tuhan. Apa bisa? Nah, yang kedua, segenap jiwa. Segenap jiwa artinya pikiran, perasaan, dan kehendak. Saya coba pikiran kita harus seperti pikiran Kristus, yaitu fokus keluar atau kepada orang lain. Bisa nggak ya? Terus orang lain, bukan fokus kepada diri sendiri, artinya egois saya kepada diri sendiri. Yang kedua, perasaan kita harus seperti perasaan Kristus yang penuh belas kasihan, mengampuni, tidak tersinggungan, tidak kecewaan, dan tidak kepahitan, dan lain-lain. Terus kehendak kita seperti kehendak Kristus adalah biarlah kehendak Bapa yang terjadi. Terus segenap kekuatan. Gimana segenap kekuatan? Apakah ketika kita merasa lelah, kita masih tetap mengasihi Dia dengan tetap melayani? Pikir bisa nggak ya? Terus segenap akal budi. Seluruh akal budi kita dicurahkan untuk kepentingan Tuhan dan kemuliaannya. Terus hukum kedua mengasihi sesama seperti dirinya sendiri. Artinya kita melihat ada sesama manusia yang menderita, seharusnya kita ikut merasakan dan berbuat sesuatu. Waduh, berat juga ya. Kalau ditanya, bisa nggak melakukan seperti itu? Sesuai dengan yang ada dalam firman Tuhan? Belum tahu jawabnya. Tapi dalam firman Tuhan harus bisa. Terus, amin. Terus saya lihat lagi di sini kuasa kebangkitan. Saya mau sharing lagi kuasa kebangkitan. Kan sudah bangkit. Coba saya lihat kuasa kenaikan Kristus. Itu ada 2. Saya mau bertanya. Kuasa kenaikan Kristus itu saya mau bertanya. Itu adanya di Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Pertanyaan yang pertama adalah kenaikan Kristus. Terus saya bertanya, untuk apa kenaikan Kristus bagi kita? Kalau saya tanya, untuk apa kenaikan Kristus bagi kita? Kenaikan Kristus bagi kita, tentu ada jawabannya. Saya bertanya, tentu saya ada jawaban. Tapi dalam waktu gembala ngomong, ada 2. Bertanya itu punya jawaban, yang kedua enggak dijawab. Nah, yang pertama, untuk apa kenaikan Kristus bagi kita? Itu ada 3 jawaban yang dikhotbahkan pada Bapak Gembala yang tahun kemarin, yaitu tanggal 9 Mei 2013. Itu di Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Nah, itu jelas banget. Yang pertama adalah untuk menyediakan tempat bagi kita, Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Untuk yang kedua menjadi pengantara bagi kita, yaitu adanya di Ibrani 7 ayat 25. Untuk yang ketiga, karena ada 3 jawaban. Untuk yang ketiga, untuk mengutus Roh Kudus kepada kita, adanya di Yohanes 16 ayat 7. Nah, pertanyaannya kedua, kuasa. Kuasa apa yang diberikan? Kuasa apa yang kita akan terima jika Roh Kudus ada di atas kita?
Ada 4 sebetulnya, ada 4. Pertama, kuasa Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Yang kedua, kuasa Roh Kudus akan memberitahukan hal-hal yang akan datang. Yang ketiga, kuasa Roh Kudus selalu memuliakan Tuhan Yesus. Yang keempat, kuasa Roh Kudus akan menjadikan kita saksi Yesus. Adanya di Kisah Rasul 1 ayat 8. Terima kasih, sekian aja. Puji Tuhan, saya masih memberi satu orang lagi untuk bersaksi. Ada? Kalau nggak ada ya kita nyanyi aja lah. Oh ada. Terima kasih waktunya. 2 minggu kemarin waktu ibadah doa, saya ada bersaksi bahwa ibu saya besoknya Jumat ada pengecekan jantung. Kami sudah berdoa. Saya yakin teman-teman di tempat ini juga membantu kami dalam doa, karena pas waktu besoknya mau periksa, saya berpikir waktu itu ini kesaksian terakhir, kesaksian kedua terakhir. Setelah itu mungkin kesembuhan yang akan saya saksikan. Tapi ternyata ceritanya kayak sinetron, jadi lebih panjang. Kami sudah berdoa, tapi waktu itu Jumat pagi ibu saya sama adik saya berangkat dari Lamongan ke Manado untuk kateter ya, cek jantung. Saya dengan adik saya waktu ibu saya di dalam kontak terus, telepon gimana belum. Saya tanya, yang jelas sudah larinya ke biaya ini. Di sana gimana Robi? Adik saya namanya Robi. Dia ngomong meskipun BPJS, tapi kalau untuk ring satu kita mesti bayar 8,5 juta. Saya sih berkalkulasi, ya kalau 1 atau 2 mungkin masih bisa ya. Adik saya bilang oke lah, kalau 2 nggak usah di Jakarta, di sini aja. Oke, di Manado aja. Kebetulan dokter yang menangani juga adalah orang Pantai Costa, ya dokter Pangemanan. Jadi dan sudah ada kontak. Begitu jam 12 saya telepon lagi, Bi, gimana sudah selesai? Sudah. Kok mana nggak telepon kita kasih tahu? Dia bilang, kita juga lagi berpikir. Kenapa? Masa 7 ring? Hah? 7 katanya ring yang mau dipasang. Jadi waktu ya kita sudah tahu kalau masuk kateter itu kalau nggak BPJS kan sudah 20 juta ya. Begitu masuk itu, makanya kalau ada tindakan begitu masuk minimal 1 atau 2 ring dia mesti pasang. Tapi waktu itu dia bilang 7, kalau mau dipasang ring 7. Lemes saya dengarnya, 7. Terus ya saya sih bilang ke adik saya, ya kita terus berdoa. Ya mungkin dengan 7 itu ya Tuhan pasti mengerjakan sesuatu buat mama. Terus saya tanya, bagaimana mama waktu dengar? Kan yang saya takutkan justru itu, ya kan, kalaupun tidak akan dilakukan tindakan dengan 7 ring itu, saya pikir ada jalan lain, karena saya juga ada kontak beberapa teman untuk hal-hal seperti ini. Terus dia bilang, ya mama sih tenang-tenang aja, ketawa-ketawa, sehat nggak mama? Ya sehat, dia bilang. Waktu dokter bilang 7 ring, nggak apa-apa, dia nggak kaget. Nah, terus saya tanya, ada apa namanya selain ring, kalau misalnya itu dia bilang ya dokter sih anjurkan untuk bypass. Ya, saya bilang kita coba dulu, saya tanya-tanya dulu bypass bagaimana. Kebetulan ada senior saya di kantor udah bypass. Saya tanya udah berapa tahun? 13 tahun dia sudah bypass dan nggak ada masalah. Begitu dengar 7 ring, saya juga tanya ke teman-teman. Kebetulan di kantor banyak orang-orang dia bilang 7 ring mungkin di Jakarta katanya cuma 1 dokter yang bisa melakukan itu, Dokter Santoso kalau nggak salah. Dan memang bos saya bilang, John, saya pernah ikutin dia punya itu di
dia bukan diakui di dalam negeri aja, tapi sudah di luar negeri sudah diakui. Dia jadi pembicara di luar di itu. Saya tapi berpikir 7. Ya kami keluarga bergumul tentu dengan ini. Kalau Tuhan mengizinkan kami mengetahui itu, saya punya keyakinan Tuhan pasti kasih jalan keluar. Kalau kami tidak mengetahui itu, kami sudah tidak tahu apa yang terjadi ya. Tapi kalau Tuhan luaskan kami mengetahui itu, kondisi seperti itu, saya sangat yakin bahwa khotbah tanggal 28 Desember dari Pak Herman bahwa ada sesuatu yang saya yakin akan jadi kesaksian. Jadi ya itu, kami lagi menunggu karena yang dikirim dari Manado katanya sudah 12 orang. Jadi mama saya lagi tunggu antri untuk datang ke sini untuk ke harapan kita akan tindakan lebih lanjut. Saya masih sangat yakin ya mujizat Tuhan masih terjadi. Dia datang ke sini terus memang ada mujizat itu yang kami harapkan. Mujizat itu yang kami harapkan. Dan kalaupun memang harus ada tindakan, ya itu sudah jalan Tuhan. Kami keluarga sudah pasrah. Saya dalam kesempatan ini mohon bantuan doa dari teman-teman Pak Sutri untuk kondisi ibu saya. Karena ya jelas dengan diketahuinya kondisi ini, ya dia mungkin waktu dengar itu awalnya nggak apa-apa, tapi berjalannya waktu sudah hampir 2 minggu, saya pikir ada sesuatu yang pasti dia pikirkan juga. Itu yang menjadi doa kami keluarga juga. Terima kasih untuk waktunya, Tuhan Yesus memberkati.